Cara mengatasi inner child bagi anak broken home. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa anak yang memiliki sebuah inner child adalah mereka yang berasal dari keluarga yang retak atau broken home. Padahal, inner child sendiri bukan hanya milik anak broken home loh, dan semua orang bisa mengalaminya. Inner child adalah luka psikologis yang disebabkan oleh perasaan sedih, benci, marah, atau perasaan tidak suka yang begitu mendalam pada diri seseorang, dan berhubungan dengan kejadian di masa lalu. Bagi anak broken home, masalah inner child sudah melekat hangat dalam kehidupannya, karena memang selalu ada dampak dari sesuatu yang retak, termasuk untuk kondisi keluarga yang tidak lagi utuh. Untuk kalian yang memiliki masalah inner child, yuk coba ditonton video ini ya, karena kita akan bahas bagaimana cara mengatasi inner child. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia bisa saja memiliki inner child dalam dirinya. Hanya saja kadarnya pastilah berbeda-beda. Karena setiap manusia pasti tidak luput dari masa lalu. Baik itu masa lalu yang meninggalkan bekas bahagia ataupun luka. Jika masa lalu itu banyak memberikan bahagia, tentu tidak menjadi masalah. Tapi, berbeda halnya jika masa lalu itu banyak meninggalkan bekas luka, tentu akan berbahaya bagi perkembangan diri seseorang. Luka psikologis di masa kecil seringkali disebabkan oleh orang-orang terdekat, baik itu orang tua, kakek nenek, teman sekolah, sepupu, dan sosok lainnya yang sering berinteraksi dengan kita setiap hari. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu melakukan beberapa pertolongan untuk diri sendiri. Yang pertama, memahami inner child. Bagi sebagian orang, penyebab luka inner child sangat mudah dipahami. Contohnya adalah, seseorang yang mengalami kekerasan fisik saat kecil mungkin menjadi penyebab dari berbagai masalah emosi yang dirasakan saat dia beranjak dewasa. Namun, bagi sebagian lainnya, penyebab luka masa kecil tidak bisa diidentifikasi. Artinya, kita sendiri mungkin tidak menyadari pengalaman mana di masa lalu yang telah membentuk amarah atau perasaan negatif yang saat ini kita rasakan. Hal ini kerap kali sulit untuk bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Jadi, untuk menyembuhkan luka tersebut, kita perlu benar-benar mengetahui dulu apa penyebab dari luka tersebut. Yang kedua, menulis surat untuk diri sendiri. Untuk membuka dialog dan memulai proses penyembuhan, kita bisa menulis surat yang ditujukan kepada inner child. Kita bisa menulis tentang kenangan masa kecil dari sudut pandang kita yang saat ini sudah beranjak dewasa. Dengan cara tersebut, kita bisa kembali mengulik dan menemukan kembali keadaan menyedihkan apa yang membuat kita masih memeluk inner child hingga hari ini. Kita akan menemukan beberapa hal yang dulu tidak kita mengerti. Mungkin saat itu, kita tidak tahu kenapa orang tua selalu berteriak dan menyepelekan pencapaian kita. Atau mungkin kita masih terlalu sedih untuk mengakui perpisahan orang tua kita. Surat ini dapat membantu menenangkan rasa sakit yang tersisa dari masa kecil yang menyedihkan dan menyebabkan luka untuk diri kita. Yang ketiga, meditasi. Meditasi ini bisa menjadi metode yang bagus agar kita lebih terhubung dengan diri sendiri, sekaligus berhubungan lebih baik dengan inner child dalam diri. Meditasi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan emosional. Hal ini bisa membantu meningkatkan kesadaran diri, membuat kita jadi lebih memperhatikan perasaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa lebih mudah mengontrol emosi dan reaksi diri terhadap situasi yang memicu stres atau trauma. Yang keempat, konsultasi ke profesional. Trauma atau luka masa lalu memang bisa memicu stres. Namun, jangan putus asa ya. Ada banyak profesional kesehatan mental yang bisa membantu kita untuk mencari cara terbaik dalam mengatasi trauma atau luka tersebut. Profesional kesehatan mental akan berusaha menciptakan ruang yang aman bagi kita untuk mulai menavigasi gejolak emosi, juga mempelajari strategi yang berguna untuk menyembuhkan inner child yang saat ini sedang kita alami. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah inner child.
Memang tidak ada seorang pun yang bisa kembali dan mengubah masa lalu. Tapi, setiap orang punya kebebasan untuk memilih berdamai dengan masa lalu dan memiliki masa depan yang bahagia dan penuh cinta. Jangan pernah salahkan masa lalu dan perpisahan orang tuamu. Karena semua luka yang saat ini masih tersisa adalah salah satu cara yang bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat lagi untuk menyambut tantangan lain. Jadi, nikmati semua prosesnya dan perhatikan setiap hal kecil yang selama ini tidak pernah kita sadari ya.